Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gusti Aditya Aryadana dari Fakultas Hukum kelas C. NIM saya 21010000181. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti bahwa Pancasila dipergunakan sebagai dasar atau fundamen untuk mengatur pemerintah negara atau sebagai dasar untuk mengatur penyelenggara negara. Dengan demikian, Pancasila merupakan kaidah negara yang fundamental, yang berarti hukum dasar baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara Republik Indonesia harus bersumber dan berada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental. Pancasila sebagai dasar negara atau sering juga disebut sebagai dasar falsafah negara mengandung pengertian bahwa Pancasila sebagai dasar mengatur penyelenggara pemerintahan. Pada ketetapan ini dinyatakan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilakukan secara konsekuen dan konsisten. Dalam ketetapan MPR tersebut juga dijelaskan bahwa kedudukan Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna sebagai ideologi nasional, cita-cita, dan tujuan negara. Selanjutnya, makna Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila, yang masing-masing sila memiliki arti dan makna. Adapun beberapa makna dalam setiap sila pada Pancasila adalah: pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu sebagai pengakuan eksistensi Tuhan yang Maha Esa, negara mengakui keberadaan agama yang berketuhanan dan membebaskan penduduk untuk memilih agamanya. Lalu, negara menjamin penduduk untuk beribadah sesuai agamanya masing-masing. Terus, kehidupan sosial berlangsung dengan terjaganya kehidupan beragama. Toleransi antara pemeluk agama terjaga, dan negara hadir ketika timbul konflik antar agama. Lalu pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap manusia Indonesia mengakui dan menghormati adanya martabat manusia lain, lalu memanusiakan manusia dan melihat manusia lain sebagai makhluk Tuhan, lalu menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam berhubungan dengan manusia lainnya, dan menerapkan perilaku yang beradab dan sopan santun dalam berhubungan sosial. Lalu pada sila ketiga, persatuan Indonesia, setiap manusia Indonesia cinta tanah airnya, lalu memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme, lalu bersikap dan bertindak dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, anti rasis dan anti diskriminasi, lalu menjunjung tinggi rasa persaudaraan setanah air, dan kemanapun kaki melangkah, dimanapun tubuh berada, jiwanya tetap merah putih. Lalu pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
bersikap pro dialog, pro musyawarah, pro demokrasi. Lalu anti kekerasan dan dalam menyelesaikan masalah atau konflik. Lalu mengambil keputusan dengan musyawarah mufakat. Selalu mengambil kebijaksanaan di atas persengketaan atau perbedaan pendapat. Dan musyawarah dilandasi oleh kejujuran bersama. Lalu pada sila keempat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerataan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan berorientasi pada pengurangan kesenjangan masyarakat. Lalu redistribusi kekayaan secara adil kepada masyarakat banyak. Negara berpihak pada mayoritas rakyat jelata yang lemah dan melindungi setiap warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Itulah penjelasan singkat seputar Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Adapun makna lain dari Pancasila sebagai dasar negara antara lain sebagai dasar untuk menata negara yang merdeka dan berdaulat. Lalu sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa, sehingga tercapai tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Sebagai dasar, arah, dan petunjuk aktivitas beri kehidupan manusia bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Lalu saya akan menjelaskan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila juga digunakan sebagai dasar negara untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lebih tepatnya, bentuk ringkasan yang ada dalam ringkasan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, di mana setiap sila berisi tentang tujuan negara Indonesia yang sesungguhnya. Pancasila juga memiliki peran sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar dari penyelenggaraan kehidupan bernegara merupakan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Lalu, peran Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah untuk mempersatukan dan memberi petunjuk masyarakat Indonesia yang majemuk atau beraneka ragam dalam mencapai kesejahteraan serta kebahagiaan. Lalu saya akan menjelaskan tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum yang paling utama bagi segala perundang-undangan yang akan dibuat dan digali. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila juga ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Lalu kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mempunyai arti bahwa segala peraturan negara harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Adapun kedudukan Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagai berikut. 1. Pancasila
sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia. 2. Meliputi suasana kebatinan. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita hukum sebagai dasar atau baik hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Yang keempat, mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar, mengundangkan isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara memegang teguh cita-cita moral yang luhur. Lalu yang kelima, merupakan semangat abadi Undang-Undang Dasar 1945 bagi penyelenggara negara dan para pelaksana pemerintahan. Lalu arti pandangan hidup suatu bangsa. Sejak tanggal 28 Oktober 1928, kita telah menjadi satu bangsa. Artinya, satu kesatuan dari berbagai ragam latar belakang sosial budaya, agama, dan keturunan yang bertekad untuk membangun satu tatanan hidup berbangsa dan bernegara. Lalu, setiap bangsa mempunyai cita-cita untuk masa depan dan menghadapi masalah bersama dalam mencapai cita-cita bersama. Cita-cita kita sebagai bangsa Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Seperti halnya keluarga, suatu bangsa yang bertekad mencapai cita-cita bersama memerlukan suatu pandangan hidup. Tanpa pandangan hidup, suatu bangsa akan terombang-ambing. Dengan pandangan hidup tersebut, suatu bangsa dapat secara jelas mengetahui arah yang dicapai. Dengan pandangan hidup, suatu bangsa akan dengan mudah memandang persoalan-persoalan yang akan dihadapinya. Dengan mudah mencari pemecahan masalah yang akan dihadapinya. Lalu memiliki pedoman dan pegangan dan membangun dirinya. Dengan uraian di atas, jelaslah betapa pentingnya pandangan hidup suatu bangsa. Pertanyaan berikut yang secara wajar muncul pada diri kita sendiri yaitu, apakah pandangan hidup itu sesungguhnya? Pandangan hidup satu bangsa adalah: 1. Cita-cita bangsa. 2. Pikiran-pikiran yang mendalam. Lalu gagasan mengenai wujud kehidupan yang lebih baik. Jadi, pandangan hidup suatu bangsa adalah intisari atau kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki bangsa itu dan diyakini kebenarannya, yang berdasarkan pengalaman sejarah dan yang telah menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu saya akan menjelaskan tentang pandangan hidup bangsa Indonesia. Dalam pandangan hidup terkandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh sesuatu bangsa. Terkandung pikiran yang jangka baik. Oleh karena itu, pandangan hidup suatu bangsa merupakan masalah yang sangat asasi bagi kekokohan dan kelestarian suatu bangsa. Lalu, negara Republik Indonesia memang tergolong muda dalam barisan negara-negara yang lain di dunia. Tetapi, bangsa Indonesia lahir dari sejarah dan kebudayaan yang tua melalui gemilangnya Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram. Kemudian mengalami penderitaan penjajahan sepanjang 3,5 abad sampai akhirnya bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.
sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kembali kemerdekaan nasionalnya sangatlah tua. Sama tuanya dengan serta sejarah penjajahan itu sendiri. Lalu, bangsa Indonesia lahir menurut cara dan jalan yang ditempuhnya sendiri, yang merupakan hasil antara proses sejarah di masa lampau, tantangan perjuangan dan cita-cita hidup di masa yang akan mendatang, yang secara keseluruhan membentuk kepribadiannya sendiri. Oleh karena itu, bangsa Indonesia lahir dengan kepribadiannya sendiri, yang bersamaan dengan lahirnya bangsa dan bangsa itu. Kepribadian ditekankan sebagai pandangan hidup dan dasar negara Pancasila. Bangsa Indonesia lahir dengan kekuatannya sendiri, maka percaya pada diri sendiri juga merupakan salah satu ciri kepribadian bangsa Indonesia. Karena itulah Pancasila bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan telah melalui proses yang sangat panjang dan dimatangkan oleh sejarah perjuangan bangsa kita sendiri. Dengan melihat pengalaman bangsa-bangsa yang lain, dengan diilhami oleh bangsa kita dan gagasan-gagasan besar bangsa kita sendiri. Karena Pancasila sudah merupakan pandangan hidup yang berakar kepribadian bangsa, maka ia diterima sebagai dasar negara yang mengatur hidup ketatanegaraan. Hal ini tampak dalam sejarah bahwa meskipun dituangkan dalam rumusan yang agak berbeda, namun dalam 3 buah undang-undang dasar yang pernah kita miliki, yaitu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Mukadimah, Konstitusi Republik Indonesia Serikat, dan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950. Pancasila itu tetap tercantum di dalamnya. Dan Pancasila yang selalu dikukuhkan dalam kehidupan konstitusionalnya kita, Pancasila selalu menjadi pegangan bersama pada saat terjadi krisis nasional dan ancaman terhadap eksistensi bangsa kita. Merupakan bukti sejarah bahwa Pancasila memang selalu dikehendaki oleh bangsa Indonesia sebagai dasar kerohanian bangsa dan dikehendaki sebagai dasar negara. Lalu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dikodratkan hidup secara berkelompok. Kelompok manusia itu akan selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Perkembangan manusia dari yang mengelompok sampai pada suatu keadaan di mana mereka itu terjalin ikatan hubungan yang sangat kuat dan serasi. Ini adalah pertanda adanya kelompok manusia dengan ciri-ciri kelompok tertentu. Yang membedakan mereka dengan kelompok-kelompok manusia lainnya, kelompok ini membesar dan menjadi suku-suku bangsa. Tiap suku bangsa dibedakan oleh perbedaan nilai-nilai dan moral yang mereka patuhi bersama. Berdasarkan hal ini, kita dapat menyebutnya adanya kelompok suku bangsa Minangkabau, Batak, Jawa, Flores, Sunda, Madura, dan yang lain sebagainya. Semua suku itu adalah modal dasar terbentuknya kesadaran berbangsa dan adanya bangsa Indonesia yang kita miliki adalah bagian dari bangsa itu sekarang ini. Lalu kelompok-kelompok manusia tersebut dikatakan suku bangsa. Mengapa? Karena mempunyai tujuan hidup.
tujuan hidup kelompok ini akan membedakan mereka dengan suku bangsa yang lainnya di Nusantara. Jadi kita kenal pandangan hidup suku bangsa Sunda, Batak, Jawa, Flores, Madura, dan yang lain. Pandangan hidup tersebut merupakan wawasan atau cara pandang mereka untuk memenuhi kehidupan di dunia dan bekal di hari akhir. Bangsa Indonesia yang terdiri dari suku bangsa tersebut meyakini adanya kehidupan di dunia dan hari akhir. Berdasarkan hal tersebut, kita menemukan persamaan pandangan hidup di antara suku-suku bangsa di tanah air ini, ialah keyakinan mereka adanya dua kehidupan dunia. Inilah yang menyatukan pandangan hidup bangsa Indonesia. Walaupun mereka terdiri atas berbagai suku yang berbeda, bangsa Indonesia terikat oleh keyakinan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dan kuatnya tradisi sebagai norma dan nilai kehidupan dalam masyarakat ini adalah tali persamaan pandangan hidup antara berbagai suku bangsa di Nusantara ini. Lalu pandangan hidup kita berbangsa dan bernegara tersimpul dalam falsafah kita Pancasila. Pancasila memberikan pancaran dan arah untuk setiap orang Indonesia tentang masa depan yang akan ditempuh. Inilah pandangan hidup bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam sila kelima Pancasila. Lalu penjabaran nilai-nilai Pancasila. Pada sila pertama, dengan adanya dasar ketuhanan, maka Indonesia mengakui dan mempercaya adanya Tuhan yang Maha Esa, yang menjadi sebab adanya manusia dan alam semesta serta segala kehidupan yang ada di dalamnya. Dasar ini menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk Indonesia untuk memeluk agama atau kepercayaannya, sebagaimana tercantum dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berarti bahwa negara Indonesia yang terdiri atas beribu-ribu pulau dengan lebih kurangnya 200 lebih juta penduduk yang menganut beberapa agama, menghendaki semua itu hidup dengan tenteram, rukun, dan saling menghormati. Dengan demikian, semua agama diakui di negara Republik Indonesia, dapat bergerak dan berkembang secara leluasa. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, terdiri dari dua pengertian pokok, yaitu pengertian tentang ketuhanan dan tentang yang Maha Esa. Pengertian tentang ketuhanan yaitu ketuhanan berasal dari kata Tuhan, yakni Allah, Zat yang Maha Kuasa, penciptaan segala kejadian termasuk penciptaan semua makhluk. Oleh karena itu, Tuhan sering juga disebut sebab yang pertama yang tidak disebabkan lagi. Alam beserta kekayaannya sebagai sumber-sumber minyak bumi, batu bara, air, dan lain-lainnya merupakan ciptaannya juga. Dengan demikian, makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan juga. Lalu yang Maha Esa. Yang Maha Esa berarti memiliki arti sebagai yang maha satu atau maha tunggal, dan tidak ada yang mempersekutukannya. Dia Esa dalam zatnya, Esa dalam sifatnya, Esa dalam perbuatannya. Oleh karena itu, kekhususan itu, maka tidak ada yang menyamai, dan dia maha sempurna. Sila ketuhanan yang Maha Esa mengandung pengertian bahwa kita, bangsa Indonesia, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, pencipta alam semesta beserta isinya, baik benda mati maupun makhluk hidup. Lalu pada sila kedua, internasionalisme ataupun perikemanusiaan adalah penting sekali bagi kehidupan sesuatu bangsa dalam negara merdeka yang
hubungannya dengan bangsa-bangsa lain. Manusia adalah makhluk Tuhan, dan Tuhan tidak mengadakan perbedaan antara sesama manusia. Pandangan demikian menimbulkan pandangan yang luas tidak terikat oleh batas-batas negara atau bangsanya sendiri, melainkan negara harus selalu membuka pintu bagi persahabatan dunia atas dasar persamaan derajat. Manusia juga mempunyai hak yang sama, oleh karena itu tidaklah dibenarkan manusia yang satu menguasai manusia yang lain atau bangsa yang satu menguasai bangsa yang lainnya. Berhubung dengan hal itu, maka tidak dibenarkan adanya penjajahan di atas bumi, karena hal yang demikian bertentangan dengan peri kemanusiaan serta hak setiap bangsa menentukan nasibnya sendiri. Sesungguhnya manusia itu dilahirkan mempunyai hak tidak dirampas dan dihilangkan. Hak-hak itu harus dihormati oleh siapapun. Golongan manusia yang berkuasa tidaklah diperkenankan memaksa kehendaknya yang bertentangan dengan hak seseorang. Lalu pada sila ketiga, kemanusiaan. Kemanusiaan berasal dari kata amnesia. Orang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Oleh Tuhan manusia dikaruniai jasmani dan rohani yang keduanya merupakan satu kesatuan yang serasi, yang sering disebut juga dengan pribadi manusia. Lalu adil. Adil mengandung arti objektif atau sesuai dengan adanya. Misalnya, memberikan sesuatu kepada orang lain, karena memang sesuatu itu merupakan haknya. Jadi kita tidak subjektif, tidak keberatan sebelah, tidak aplikasi. Lalu beradab. Beradab berasal dari kata adab yang secara bebas yang berarti budaya. Dengan demikian, beradab berarti budaya. Manusia yang beradab berarti manusia yang tingkah lakunya selalu dijiwai oleh nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai budaya tidak lain ialah hal-hal yang luhur, yang dijunjung tinggi oleh manusia, yang karena luhurnya itu dijadikan pedoman, ukuran, atau tuntutan untuk diikuti. Lalu pada sila ketiga, dengan dasar kebangsaan atau nasionalisme dimaksudkan bahwa bangsa Indonesia seluruhnya harus memupuk persatuan yang erat antara sesama warga, tidak membeda-bedakan suku atau golongannya, serta berdasarkan satu tekad yang bulat dan satu cita-cita yang sama. Prinsip kebangsaan itu merupakan ikatan yang erat antara golongan dan suku bangsa. Paham kebangsaan kita adalah satu dasar kebangsaan yang menuju kepada persaudaraan di dunia, yang menghendaki bangsa-bangsa itu saling menghormati dan menghargai. Paham kebangsaan yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah satu, ke dalam menggalang seluruh kepentingan rakyat dengan tidak membedakan suku atau golongan. Lalu keluar, tidak mengagungkan bangsa sendiri, namun berdiri tegak di atas dasar kebangsaannya sendiri, juga menuju ke arah kehidupan berdampingan secara damai berdasarkan atas persamaan derajat antar bangsa. Upaya untuk melaksanakan terciptanya perdamaian di dunia yang kekal dan abadi, serta membina kerja sama untuk kesejahteraan umat manusia. Lalu sila keempat, dasar mufakat kerakyatan atau demokrasi, menunjukkan bahwa negara Indonesia menganut paham demokrasi. Paham demokrasi berarti bahwa kekuasaan tertinggi atau kedaulatan untuk mengatur negara dan rakyat terletak di tangan seluruh rakyat. Dalam Undang-Undang Dasar
menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Perwakilan. Demokrasi Indonesia yang seperti itu yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 adalah demokrasi yang tercantum dalam Pancasila sebagai sila keempat dan dinamakan demokrasi Pancasila. Asas demokrasi di Indonesia ialah demokrasi berdasarkan Pancasila yang meliputi bidang-bidang politik, sosial, dan ekonomi, serta dalam penyelesaian masalah-masalah nasional berusaha sejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Lalu pada sila kelima, dalam pidato 1 Juni 1945 ditegaskan bahwa prinsip kesejahteraan adalah prinsip tidak adanya kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Keadilan sosial adalah sebagai sifat masyarakat adil dan makmur. Kebahagiaan buat semua orang, tidak ada penghisapan, tidak ada penindasan dan penghinaan. Semuanya bahagia, cukup sandang dan pangan. Sila ini secara bulat berarti bahwa setiap rakyat Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Sesuai dengan Undang-Undang 1945, pengertian keadilan mencakup pula pengertian adil dan makmur. Di antaranya yaitu keadilan sosial, berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Lalu, upaya menjaga nilai luhur Pancasila. Nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan suatu cerminan dari kehidupan masyarakat Indonesia atau nenek moyang kita, dan secara tetap telah menjadi bagian yang tidak dipisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Untuk itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus mampu menjaga nilai-nilai tersebut. Untuk dapat hal tersebut, maka perlu adanya berbagai upaya yang didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Upaya-upaya tersebut antara lain: 1. Melalui dunia pendidikan. 2. Lebih memasyarakatkan Pancasila. 3. Menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. 4. Memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Pancasila. Menolak dengan tegas paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.